Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa razaqana minat thayyibat wa bi anwa'in ni'am. Faddalana ala katsir mimman khalaqahu tafdila. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts ila sairil jinni wal insan. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa jahada bisabilihi ila yaumil qiyam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Mari sempena hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumaah, hari yang di tempat lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi lahir, Makkah Al-Mukarramah. Sekarang ini saudara-saudara kita yang telah mendapat jemputan istilahnya daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebagian daripada Dhuyufur Rahman, mereka mungkin sedang bergerak menuju Padang Arafah untuk menjalani salah satu daripada rukun ibadah haji, yakni al-wukuf bi Arafah. Kita hari ini berada pada hari yang mulia, hari Jumat. Bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Dan berlaku peristiwa, walaupun berada di negara lain yang berbeza matla dengan kita, peristiwa agung, peristiwa yang mulia, yakni wukuf. Dan banyak lagi keistimewaan saat ini
maka sudah pastinya kita tidak mau melepaskan peluang keemasan ini untuk kita meningkatkan bukan sekadar meningkatkan kuantiti amal ibadah kita, tapi lebih penting daripada itu meningkatkan kualiti amal ibadah kita. Yang paling mudah, paling tidak, janganlah lupa untuk memperbanyakkan bacaan salawat ke atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, perbanyakkanlah doa, memohon keampunan kepada Allah bagi segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Rasulullah SAW sendiri pun seorang Nabi yang maksum. Tidak mungkin melakukan kesalahan dan dosa kesilapan dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pun baginda sentiasa memohon pengampunan kepada Allah daripada perbuatan-perbuatan baginda yang mungkin Allah Subhanahu wa taala Quran Code tidak berkenan. Paling tidak 70 hingga 100 kali baginda mohon ampun setiap harinya. Apakah permohonan ampun, ucapan permohonan ampun yang dilakukan oleh Nabi setiap harinya? Satu di antaranya dalam riwayat hadis sahih, baginda bersabda, baginda ucapkan, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ulang-ulang itu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosa hambamu ini. Wa tub alayya, terimalah ya Allah taubat hambamu ini. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha menerima taubat hamba-hambanya, dan Engkaulah zat yang maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Istighfar dan taubat. Saya kata tadi, paling tidak hari di mana kita berada pagi hari ini, hari yang sangat mulia karena bertembung 3 kemuliaan sekaligus. Jumat, kebetulan pula yang pada bulan yang mulia, kan bulan haram. Berlaku pula peristiwa di planet bumi kita ini, peristiwa agung, yakni wukuf di belahan bumi yang sana, di tempat lahirnya Islam. Lebih-lebih lagi bagi saudara kita yang sedang
mendapat jumpa dengan Allah, tambah lagi, ia berada pada tanah haram. InsyaAllah. Hari mulia, bulan mulia, tanah yang mulia, sedang melakukan upacara ibadah ritual yang sangat mulia. Bahasa mudahnya, tentulah dalam keadaan dan masa saat seperti ini, pintu-pintu langit terbuka luas untuk menerima rintihan seorang hamba yang ikhlas memohon pengampunan kepada Allah. Pintu langit terbuka luas untuk dilalui penyesalan, mohon keampunan, inabah kepada Allah. Pintu langit juga terbuka karena Anda menjadi laluan bagi rahmat Allah, qada dan takdir Allah yang baik, kemakbulan hajat yang Allah tidak berikan pada siapa yang dikabulkan. Sesuai dengan sabda Nabi, langit itu ada 2 pintu. Langit itu ada 2 pintu. Satu pintu sebagai laluan untuk keluar. Satu pintu laluan untuk masuk. Bahasa yang mudah. Satu pintu sebagai laluan bagi apa yang datang daripada atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada hambanya berupa rezeki ke, kemakbulan doa ke, dikabulkannya hajat ke, rahmat yang melimpah-limpah. Satu pintu pula sebagai laluan naik amalan kita ke, istighfar kita ke, ibadah kita ke, tasbih, takbir, tahmid, tahlil kita ke, dan seterusnya. Setiap hamba, kata Nabi, ada 2 pintu di sana. Pastikan 2 pintu ini sentiasa dilalui, ima yang dari atas turun ke bawah kepada kita, atau yang dari bawah kita kepada yang atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda yang baik-baik belaka. Mudah-mudahan kita tidak melepaskan peluang keemasan ini. Amin. Jemaah sekalian, kita akan teruskan siri kajian kita. Tadabbur kita surah Hud. Hari ini ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Yakni bahwasanya janganlah kamu mengabdikan dirimu, memperhambakan dirimu kecuali pada Allah. Jangan benarkan, jangan relakan diri kamu ini menjadi hamba abdi
yang patuh akan segala arahan tanpa soal, yang meninggalkan segala tegahan tanpa mempertikaikan, yang hanya perlu sami'na wa ata'na. Jangan kamu lakukan itu kecuali kepada Allah, untuk Allah, kerana Allah. Pesanan dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Minggu lepas kita pelajari Nabi Nuh, Nabi pertama, Rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk meluruskan akidah kaumnya. Perbuatan syirik berlaku kali pertama itu pada zaman Nabi Nuh. So Nabi Nuh ini Nabi pertama yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Menyeru semula, mengajak, menarik semula manusia-manusia yang syirik untuk kembali mengesahkan Allah. Sehingga Nuh kata, la ta'budu illallah. Kenapa Nabi Nuh begitu gigih sekali? Adakah Nabi Nuh ada kepentingan diri? Tidak. Adakah Nabi Nuh ingin mendapatkan apa istilahnya? Puji-pujian? Kedudukan? Juga tidak. Nabi Nuh lakukan dakwah begitu gigih dalam jangka masa yang tidak sekejap. Alasan dia, inni akhafu alaikum. Sesungguhnya aku takut, kata Nuh. Aku takut sungguh. Cemas, khawatir. Alaikum, ke atas kamu. Apa yang aku takutkan? Adzaba yaumin alim. Akan siksaan pada hari yang sangat-sangat menyakitkan atau yang sangat pedih. Kerana keprihatinan Nabi Nuh. Karena sikap Nabi Nuh yang amat sangat mengambil berat atas kebaikan dan keselamatan kaumnya sahajalah yang menyebabkan Nabi Nuh begitu gigih berdakwah. Dia tidak punya kepentingan apa-apa. Dalam bahasa muda, Nabi Nuh tidak sampai hati, tidak rela jika sekiranya ada daripada kaumnya, walaupun seorang, nanti disiksa oleh Allah kerana perbuatan syirik mereka, dosa mereka. Karena Nabi Nuh tak nak melihat nanti ada kaumnya sengsara, disiksa oleh Allah. Nabi Nuh berdakwah bersungguh-sungguh. Itu alasan dia. Bukan untuk cari itu, cari ini, kedua itu. Tak. Nabi Nuh sudah tidak punya kepentingan diri. Sama sekali tidak ada kepentingan diri. Ingin dapat itu ke, ingin jadi ini ke, ingin bayar kedua itu. Sama sekali tidak. Semata-mata karena sikapnya yang mengambil berat, kasih sayang yang sangat tinggi terhadap kaumnya. Bahasa mudahnya, wahai kaumku, diriku tak mampu nak bayangkan bagaimana sedihnya hati ini jika nanti diri melihat ada daripada kamu yang disiksa karena perbuatan syirik kamu. Karena aku tak mau melihat ada daripada kamu yang nanti akan disiksa
Ya, aku akan teruslah mengingatkan kamu, akan mengajak apapun risiko yang mesti aku hadapi, sebesar apapun penolakan kamu, sebesar apapun pemusuhan kamu terhadap aku tidak peduli. Aku tetap akan berusaha mengajak kamu ke jalan yang benar. Kamu menerima kebaikan bagi kamu. Kamu menolak keburukan. Tapi selagi aku hidup bersama kamu, selagi Allah yang mengutus aku menjadi utusannya belum membenarkan aku berhenti berdakwah, aku tidak akan berhenti. Ini Nabi Nuh. Ini satu dakwahnya. Ya. Kan ayat yang sebelumnya, Nabi Nuh berkata dalam ayat yang ke-25 kan, Innilakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini seorang nadhir bagi kamu. Dan juga mubin. Nah, apakah poin terpenting? Perkara terpenting. Indar yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya atas perintah Allah, dalam bahasa mudahnya, tauhid. Menyeru kaumnya mengesakan Allah dan tidak mensyirikkannya. Itu poin terpenting. Setiap Nabi, bahkan semua kita, madatud dakwah, materi dakwah, bahan dakwah, yang nomor satu mesti disampaikan, disebarluaskan, ialah menyeru manusia mengesakan Allah dalam arti kata yang sebenar-benarnya, menjauhkan diri daripada melakukan syirik dengan pelbagai macam jenisnya. Itu nomor wahid itu. Itu nomor wahid. Karena ini adalah syarat utama untuk diterimanya amal baik seseorang jika ia beramal. Dan tauhid juga syarat utama bagi seseorang layak mendapatkan pengampunan bagi segala dosa dan kesalahannya jika dia bertaubat. Sebanyak manapun amal ibadah seseorang, jasanya, budinya, pertolongannya, ibadah sosialnya, ia menjadi sia-sia jika diri seseorang itu tidak ada padanya tauhid. Bila tidak ada tauhid, saya tak kata tak ada keimanan ya. Tidak ada tauhid sebab orang yang beriman ya belum tahu tauhid. Tak maaf, saudara-saudara kita mungkin yang orang Kristian pun beriman juga kepada Allah. Tapi yang mereka ada iman atau tidak? Ada, iman ada, mereka percaya ada Tuhan. Tapi tauhid tidak ada. Orang Hindu pun ada iman, mempercayai kepada adanya Tuhan, tapi kan tidak ada tauhid. Sebanyak manapun amal baktinya, jasanya menjadi kosong bila tidak ada tauhid. Demikian juga nanti bila ia berdosa dan memohon ampun, istighfar dan taubatnya tidak diterima oleh Allah.
Bagaimana Allah mau menerima penyesalannya jika dosa ibu segala dosa, yakni syirik, masih bertapak, berakar di dalam hati orang tersebut. Ini dakwah Nabi Nuh. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, saya bacakan apa kata Ibnu Katsir sebagai tabaruk. Mudah-mudahan Allah beri kita manfaat daripada ilmu yang beliau tinggalkan. Ibnu Katsir berkata, ucapan Nabi Nuh yang Allah ceritakan, yakni Allah ta'budu ilallah, dan ucapan beliau Nabi Nuh, inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Pertama, menyeru mereka kaum untuk tauhid. Yang keduanya, alasan Nabi Nuh menyeru itu. Saya kata tadi, tidak ada kepentingan pribadi. Semata-mata kerana kasih sayangnya, cintanya, prihatin, sikap pedulinya kepada kaumnya. Sehingga Nabi Nuh berjuang bermati-matian demi keselamatan umatnya. Luar biasa itu. Tak ada niat lain, tak ada tujuan lain, tak ada kepentingan lain. Semata-mata demi keselamatan kaumnya. Keselamatan jimat ni keselamatan dunia akhirat daripada siksa Allah. Sebab itu, bila Nabi Nuh kata, inni akhafu alaikum adzab yaumin alim, seakan-akan Nabi Nuh berkata, begini kaumku, aku ajak kamu untuk nyembah Allah sahaja dan jangan syirik. Kan aku takut azab hari yang pedih itu akan menimpa kamu. Ai inistamrartum ala ma antum alaihi, jika kamu berterusan terus-menerus, tak nak berhenti, berada di atas keadaan yang kamu ada sekarang. Karena kamu sekarang yakni syirik. Dan kamu terus istiqomah dalam syirik istilahnya. Azabakumullah azaban alima. Pasti Allah akan siksa kamu dengan siksa yang sangat pedih. Muji'an saqan fid daril akhirah. Siksaan yang sangat menyakitkan, menyusahkan. Bahkan boleh mencerai-beraikan tubuh badan kamu, menghancurkan tubuh badan kamu, karena dasarnya siksa, kemudian dipulihkan semula untuk disiksa semula. Sadarkan. Ngeri sekali. Diriku membayangkan siksa akan menimpa kamu, jika kamu terus-menerus dalam syirik, tak terbayang. Itu yang Nabi Nuh rasakan. Tadi sudah saya nyatakan. Poinnya, karena cintanya, karena prihatinnya, mengambil berat. Itu kata Ibnu Katsir. Kata Imam Asy'ari dalam tafsirnya, alla ta'budu illallah, jangan kamu mengabdikan diri kecuali pada Allah, ai akhlisu al-ibadah lillahi wahdah, kata Imam As-Sa'di. Maksudnya, ikhlaskan oleh kamu akan segala pengabdian ibadah kamu semata-mata kerana Allah sahaja. Watruku kullama yu'badu min dunillah. Tinggal oleh kamu serta-merta segala apa yang disembah selain Allah. Ini akhafu alaikum adzab yaumin alim.
Ai illam taqumu bi tauhidillah. Kalaulah kamu tidak mau mengisahkan Allah, kamu berterusan dalam perbuatan syirik, wala tuti'uni, dan kamu tidak mau mematuhi perintah arahanku, tidak mau menyaut, menerima seruan dan dakwahku, kata Nuh. Rasanya, rasa takutku, rasa kekhawatiranku, kecemasan aku terhadap azab yang pasti Allah akan tiupkan pada kamu tidak akan hilang. Kalau dalam bahasa Melayu, ya mas sekalian, begini ya. Kita selalu dengar istilah Melayunya, seberat-berat mata yang memandang, lagi berat bahu yang memikul. Wajarlah kalau tengok orang susah, lalu kita melihat dia susah. Seberat apapun anggapan kita, bayangan kita tentang kesusahan orang itu, ya masih beratlah yang menanggungnya. Yang menanggung lagi rasa berat. Kita rasa bayang kamu tak mampu. Tapi dalam hal Nabi Nuh ni lain. Sifat Nabi. Kaumnya tak rasa apa-apa pun. Tak rasa bersalah, tak rasa terancam keselamatan dirinya dunia akhirat. Tak ada rasa takut sikit pun akan azab yang menimpa mereka, sikit pun tak ada. Bahasa mudah, kaumnya merasa dirinya aman, selamat, tenang, tak ada masalah. Si Nabi Nuh pula yang sangat-sangat risau. Pelik tak pelik? Bahasa Melayunya ibaratnya bahasa mudah, Nabi Nuh memikirkan nasib kaumnya di akhirat jika perangai mereka terus-menerus seperti itu. Nabi Nuh mereka ini ibaratnya, ya tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah. Nabi Nuh. Sementara kaumnya yang dirisaukan nasibnya oleh Nabi Nuh, tak rasa apa-apa pun. Tak ada rasa apa. Saya hanya ingin memberitahukan, berikan apa kata Mas Adi ini. Ini betapa beratnya sebenarnya bebanan dakwah yang ditanggung oleh Nabi. Berdakwah kepada orang yang seperti itu. Kalau orang itu salah, dan kita seru ia kepada kebenaran, sedangkan ia masih merasa yang dilakukan itu salah, insya Allah mudah berdakwah. Insya Allah. Dia orang yang salah dan merasa dirinya salah, walaupun mungkin belum ada keinginan untuk menjadi baik, tapi sekurang-kurangnya sudah ada rasa bersalah. Itu insya Allah menyampaikan dakwah pada orang seperti ini relatif mudah. Saya tak kata sangat mudah ya, relatif mudah. Tetapi jika kita berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada orang yang sesat, dan ia sikit pun tidak merasa sesat, sikit pun tidak merasa, tak ada rasa takut, bahkan merasa dirinya aman, selamat, tentang. Tak kata anak muda sekarang, apalah, yang awak risau ni pasal apa tentang diri saya? Saya okey je. Kami okey, kami tak ada masalah. Tenang. Kami seronok dengan gaya hidup kami. Yang awak risau sampai menangis-nangis, fikirkan siang malam, tidur tak lena tu pasal apa? Itu salah awak je. Yang awak fikirkan nasib kami itu pasal apa? Nasib kami okey, kami seronok. Coba, macam mana mengenai dakwah seperti ini? Saya tu bila Nabi Nuh jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Allah beritahu kita, Nabi yang masa dakwahnya sangat lama. Kadang orangnya macam inilah, kaum yang dihadapinya.
Kaum Nabi Muhammad SAW, Quraisy umpamanya jamaah sekalian, sekurang-kurangnya ramai daripada mereka itu yang hati kecilnya mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Yang hati kecilnya menyedari kesilapan pegangannya. Ya, tapi karena sifat angkuhnya, kesombongannya, ya lawanlah Nabi Muhammad. Baca sejarah. Kan banyak ketua-ketua Quraisy malam hari di Makkah mengintai-intai rumah Nabi. Sehingga mereka bertembung, berjumpa satu dengan yang lain. Alasan dia apa mengintai dia? Adakah nak bunuh Rasulullah? Tidak. Alasannya nak mendengar kod-kod Nabi menyampaikan wahyu. Kata mereka, jangan-jangan Muhammad akan menyampaikan ucapan yang indah didengar. Dengan susunan bahasa yang sungguh menawan. Belum lagi kandungan isinya yang mempesona. Menggetarkan jiwa. Iya. Malam hari mereka dengan senyap-senyap takut nanti kaumnya tahu. Kalau kaumnya tahu nanti, ya apalah. Dia suruh kita melawan Muhammad, dia sendiri rupanya senyap-senyap. Terpikat. Ya. Baca kisah sastrawan Quraisy yang terkenal. Jutawan, ahli perniagaan. Dianggap paling tinggi kedudukannya di mata di pandangan Quraisy Makkah dan juga penduduk Taif. Namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, ayah pada Khalid. Coba baca kisahnya. Baca kisahnya. Apakah dia menafikan kebenaran ajaran Nabi? Tidak. Hatinya meyakini ini bukan sihir, ini betul lah Muhammad ini. Tidak mungkin ini betul. Marah Abu Jahal mendengar pengakuan Walid bin Mughirah itu, lalu dipaksanya untuk buat kajian semula. Kaji semula. Jangan-jangan kajian kamu salah tentang apa yang diajarkan Nabi. Ya, karena dipaksa oleh Abu Jahal. Artinya buat kajian kali yang kesekian kali ini sudah tidak bebas. Seorang cendekiawan, seorang intelektual ingin menilai sesuatu kebenaran, tetapi sudah di bawah tekanan orang yang berkuasa. Ya tak bebaslah. Kalau aku sampaikan hasil kajianku yang sebenarnya, bos tu marah pula. Bos itu tak mau menerima. Wahai yang aku sampaikan benar menurut keyakinan aku. Jadi kalau aku tidak mau dimarahi oleh dia, ya aku kena sampaikan yang tak sebenarnya lah, walaupun bertentangan dengan keyakinan dirinya. Dan itu yang dialami oleh Walid bin Al-Mughirah. Boleh dibaca dalam Quran kisahnya, Masya Allah. Tapi dengan bahasa yang ringkas-ringkas kalau dalam Al-Quran. Ya. Wa iyadzubillah. Dan banyak-banyak lagi. Jadi, satu di antara rahsia. Kenapa Nabi Nuh ini Nabi yang paling lama diutuskan itu lah. Hati kaumnya itu macam tu. Dia salah, tapi sedikit pun tak merasa bersalah. Nasib mereka masa depannya sangat-sangat bahaya. Azab Allah tu sudah menunggu mereka, mati terus diazab. Dan Nabi Nuh dapat membayangkan itu. Tapi mereka sikit pun tak rasa itu. Merasa aman, merasa selamat, merasa damai jiwa dia. Kalau dalam bahasa awam, bahasa mudah lah, seakan-akan kaum Nabi Nuh berkata pada Nuh, yang awak ni bisi, yang awak ni menyibuk, sampai tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah. Mengikat nasib kami itu apa pasal? Kami okey. Kami tak ada masalah. Hidup kami senang melinang. Coba macam mana nak maksud itu? Jadi jika kamu begitu, itu salah kamu. Kenapa kamu fikirkan kami sangat?
Nabi Nuh jawab apa? Aku pilihkan kamu ni bukan pasal untuk aku. Tak ada kepentingan aku sikit pun. Untuk kepentingan kamu, aku tak mau melihat nanti ada daripada kamu yang disiksa oleh Allah karena perangai kamu ini. Itulah yang saya lihat. Jadi, Allahu Akbar. Sulit tak membayangkan ya. Betapa sulitnya, betapa beratnya kaum Nabi Nuh ini. Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya. Dan tidak sekejap. Sangat lama. Sangat lama. Yang Quran menyatakan falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Walaupun di sini ulama ya berbezalah. Sekadar pengetahuan. Jika ada pengetahuan ya, kita pulang yang mana, nak pilih yang mana sebab ini pendapat ulama-ulama dahulu. Ibnu Abbas umpamanya berkata, Bu'itha Nuh alaihissalam ba'da arba'ina sana. Nabi Nuh ini dilantik oleh Allah menjadi utusan Allah ketika umurnya 40 tahun. Kata Ibnu Abbas ya. Tafsir Ibnu Abbas. Walabitha yad'u qaumahu tis'umi'atin wa khamsina sanah. Dan ia diutus oleh Allah menjadi utusannya berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun. 950 tahun. Wa asa ba'da tufan sittina sanah. Selepas 950 tahun berdakwah, kaumnya tidak bertambah, yang beriman tidak bertambah, Allah binasakan mereka dengan dihantam oleh tufan. Banjir besar, tapi airnya bukan mengalir deras, soalnya air itu berpusing-pusing. Itu panggil tufan. Semua yang kufur, mati. Yang selamat hanya yang menumpang kapal Nabi Nuh, sedikit. Dan Nabi Nuh sempat diberi umur oleh Allah selepas berlaku tufan itu, memimpin kaumnya yang baik-baik selama 60 tahun. Ini tafsir Ibnu Abbas. Jadi kalau campur-campur, umur Nabi Nuh yakni masa jadi Nabi 40 tahun. Berdakwah 950 tahun. Sudah 990 tahun kan, campur 40 tahun tadi. Selepas itu, lepas tufan masih berpeluang berdakwah, Allah beri masa 60 tahun. Sehingga umur Nabi Nuh ini, riwayat Ibnu Abbas, 1050 tahun. 1050 tahun baru meninggal. Ya, jangan tak payah tanya saya lah. 10 tahun sehat, apa yang dimakan? Agak-agak apa exercise yang dia buat? Agak-agak tai chi atau yoga, tak payah tanya. Yang itu tak payah dipikir dah, wallahualam. 1050 tahun. Sehat walafiat tu agak-agak apa yang dimakan? Exercise-nya yoga atau tai chi. Kata Ibnu Abbas. Tetapi kata Muqatil, tengok, saya hanya menyampaikan ulama-ulama dahulu, ulama tafsir berbeza pendapat dalam hal seperti ini yang sekalian. Imam Muqatil umpamanya berkata, kalau Ibnu Abbas kata Nabi Nuh dilantik jadi Nabi umurnya 40 tahun, Imam Muqatil berkata Nabi Nuh diutus jadi utusan umurnya 100 tahun. Boleh beza 60 ya. 100 tahun. Kalau tanya Muqatil, wahai Tuan Muqatil, berapa tahun umur Nabi Nuh ketika jadi Nabi? 100 tahun baru lantik jadi Nabi. 100 tahun baru mulai jadi Rasul. Ish, sekarang 100 tahun. Ya, orang dahulu kan panjang-panjang ya. Ya ada rahsianya lah. Ya mungkin perkembangan, peningkatan jumlah penduduk dunia waktu itu lambat, jadi umurnya panjang-panjang. Kalau umur orang dahulu, katalah hanya 60-70 tahun, sedangkan jumlah kelahiran sedikit,
Jumlah kelahiran sedikit, sedangkan umur mereka hanya 70 tahun. Ya, namanya bumi jadi kosong lah. Sekarang, insyaAllah jumlah kelahiran kalau tak dibendung, melebihi dari jumlah kematian. Jadi umur pendek-pendek aja lah. Kalau tidak penuh nanti. Bahkan ada yang mengatakan, umur Nabi Nuh ini, pendapat yang lain mengatakan, ketika dilantik jadi Nabi, umurnya 50 tahun. Ada yang pendapat yang agak aneh sedikit, ketika dilantik jadi Nabi, umurnya Ibnu Mi'atain wa khamsina sanah. 250 tahun. Umur Nabi Nuh ketika dilantik jadi Nabi. Macam-macam. Wa maka sayyid ukaumu tisawati khamsina sanah, dan berdakwah selama 950 tahun. Coba, 950 tahun. Mula jadi Nabi umurnya 250 tahun. Berapa tu? Dan hidup selepas taufan, Allah masih bagi lagi umur panjang 250 tahun. Bermakna kalau campur 250 campur 950 campur 250, umur Nabi Nuh 1450 tahun. 1450 tahun. Panjang sungguh. Tak apalah, itu sejarah, itu pendapat. Karena memang tidak ada keterangan tentang umurnya. Tentang masa dakwahnya, jelas Quran sebut. Yakni, falabitha fihim alfasanatin ila khamsin. 950 tahun, betul. Masa dakwahnya. Yang mereka berbicara bukan masa berdakwah. Yang mereka persediakan ini, dari ulama tafsir ini, umurnya semasa dilantik dan umur yang Allah berikan selepas berlaku taufan. Tak apa, tentang itu perkara biasa. Karena memang tidak ada dalil yang qat'i, ima daripada Al-Quran, wa ima daripada hadis yang sahih, umur Nabi Nuh semasa dilantik sekian. Cuma dengan akhirnya mereka, saya hanya ingin memberitahukan bahawa perbezaan pendapat, apalagi dalam berkaitan isyarah, yang tidak dalil yang qat'i, itu perkara biasa. Gitulah maksud. Saya hanya menanyakan begitu. Mana betul? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi kita saja. Hanya saja bicara tentang umur Nabi Nuh. Berapa umur Nuh semasa dilantik? Umurnya berapa tahun lagi selepas taufan? Itu tidak termasuk asas akidah dan iman. Jadi manapun yang kita nak pilih, silakan. Tidak akan menjejaskan akidah kita. Yang wajib kita yakini dan wajib kita sepakati, masa berdakwah, waktu yang Nabi Nuh berdakwah, mungkin salahnya. Itu kena sepakat kerana Quran beritahu, yakni 950 tahun. 30 tahun. Baik. Itu hanya sebagai ya untuk menambah pengetahuan aja lah. Sekurang kita tahu, bukan tahu tepatnya umur Nabi Nuh itu berapa. Kita tahu, rupanya banyak pendapat. Itu saja. Tak lebih daripada itu. So itu saya tadi tahu pun tak apa, tak tahu pun tak apa. Maksud tahu tentang adanya perbezaan pendapat ya, bukan tahu mana yang betul ya. Jangan salah faham. Yang saya sampaikan bukan mana yang betul, bukan. Saya sampaikan jadi kita tahu bahawa dalam perkara ini ada macam-macam pendapat di kalangan ulama tafsir sendiri. Itulah. Itu saja yang kita maksudkan. Baik, jemaah sekalian, di dalam ayat itu Nabi Nuh memberitahu bahwasanya inni akhafu alaikum adzab yaumin alim. Yang alim itu bukan azabnya, tapi yang alim itu harinya. Coba Anda mampu bayangkan. Kalau azabnya yang alim, azabun alim, itu kita dah
Ya, boleh fahamlah azab yang sangat pedih, yang sangat pedih, sangat pedih. Jelas. Tapi dalam ayat ini, alim bukan sifat kepada azab. Alim adalah sifat kepada yaum. Maksudnya begini, kalau harinya, kalau waktunya, waktu berlakunya siksa, saat berlakunya siksa, itu pun sudah menyakitkan alim, apatah lagi azabnya. Nah, begitulah. Azab itu memang alim. Sedangkan suasana, waktu, keadaan, itu pun sudah alim. Bahasa mudah, sebelum mereka ditimpakan azab daripada Allah, menunggu berlakunya azab, saat itu pun sudah menyakitkan. Ibarat seseorang dibati bersalah karena melakukan jenayah. Mahkamah putuskan, beri putusan bahawa kamu akan dihukum gantung sampai mati. Atau kamu akan dihukum dengan kejutan elektrik hingga mati. Jadi elektrik itu tidaklah dengan watt yang tinggi, tekanan yang tinggi, ya sikit-sikit hingga mati. Atau kamu dijatuhi hukuman akan mati, tapi dengan cara dikerat-kerat tangan dan kakinya sikit-sikit. Kerat jari sikit, kerat jari sikit, tekan telinga sikit, sikit, hingga mati. Hingga mati. Makanya menyakitkanlah. Hukuman itu sangat menyakitkan. Betul. Bila ia dilaksanakan hukuman itu, bulan depan, umpamanya. Bulan depan. Jamaah sekalian, hukuman yang dijanjikan itu sudah sangat menyakitkan. Masa ia menunggu selama 1 bulan, masa itu sudah alim baginya. Masa itu sudah alim. Jadi belum pun mendapat siksa yang dijanjikan, dia sudah tersiksa terlebih dahulu. Ada yaumin alim. Yaumin alim. Ini kalau kita, ya barangkali ya, yang ada masih ingat ya, dulu kita pernah belajar sedikit tentang balaghatul Quran ya. Ada yaumin alim. Yaumin alim itu sebenarnya dipanggil majas akli. Mungkin ya yang ada pencatatan boleh lihat. Itu namanya majas akli. Majas itu majas lah, kiasan. Akli itu secara akliah. Jadi contoh umpamanya, naharuka so'im. Naharuhu so'im. Oh, orang itu orang yang hebat lah. Orang itu orang yang sangat hebat. Apa tidaknya? Naharuhu so'imun. Siangnya so'im. Wahai yang puasa kan orangnya. Tapi di situ naharu, siangnya adalah berpuasa. Yang puasa orangnya, tapi digambarkan siangnya. Wailailuhu qa'im, malam harinya ia qiyam. Ingat ya, qa'im, siam, so'im di situ bukan orangnya. Walaupun pelakunya orangnya, tapi so'im dikaitkan dengan siangnya. Itu namanya majas akli. Menunjukkan bahawa kesungguhan orang itu beribadah puasa di siang hari sangat-sangat kuat. Kesungguhan orang itu qiyamul lail pada malam harinya sangat kuat. Sehingga disebabkan yang puasa bukan orangnya, tapi yang puasa siangnya. Yang qiyam bukan orangnya, tapi yang qiyam adalah malamnya. Nah, ini dipanggil ablagh. Majas akli itu jamaah sekalian merupakan ablagh min ayyusaf al-adabul alim. Adaba yaumin alimin itu pemberitahuan tentang kedahsyatan siksa yang ablagh, lebih kuat, lebih dahsyat daripada hanya sekadar memberitahu siksa yang pedih. Siksa yang pedih sudah menakutkan hendaknya. Tapi siksa pada hari yang pedih, itu tidak lebih menakutkan. Itu kalau dalam
Dari segi balaghah ya. Ini syiddatul azab lamma balagat al-ghayah wan nihayah. Kedahsyatan siksa apabila siksa itu sudah mencapai kemuncaknya yang paling maksimum, maka yang diberi sifat pedih bukan azab, tapi yang diberi sifat pedih adalah masanya. Menunjukkan bahwa siksa itu sudah mencapai tahap tertinggi, tahap maksimum, maksimum. Gitu. Jadi apa yang boleh kita ambil daripada ini? Pertama, sifat prihatin Nabi Nuh. Sanggup berdakwah ratusan tahun. Menghadapi cabaran, ujian, cacian yang luar biasa pada kaumnya. Pengikutnya hanya boleh dikira dengan jari istilahnya. Tak perlulah nak mengira, nak menghitung jumlah umat Nabi Nuh dengan terpaksa ambil sempua kerana banyaknya. Nak pakai kalkulator, nak pakai komputer, tak perlu, pakai jari pun cukup. Ratusan tahun. Kenapa sanggup melakukan? Semata-mata karena kasih sayangnya. Karena sikap mengambil berat akan keselamatan umatnya. Inilah Nuh. Patutlah kalau Nabi Nuh tersenarai bahkan yang pertama. Rasul ulul azmi. Susah ya nak membayangkan. Mengajak orang jadi baik semata-mata karena cintanya orang itu kepada yang diajak. Tak sampai hati melihat yang diajak itu terus-menerus sesat. Tak sampai hati melihat orang yang diajak, yang dakwah ini terancam oleh azab Allah. Sementara yang berdakwah ini akan terus melakukan apa saja, mengeluarkan apa saja. Walhal kalau dia fikir di sendiri, biarlah, dia tak dengar, biarlah, nanti biar rasa. Saya dah sampaikan, sudah. Ini bermakna kalau dakwah itu berdasarkan rasa sayang kepada orang yang jadi sasaran dakwah. Bila dakwah itu, seruan itu, atas dasar kepedulian akan nasib orang yang jadi sasaran dakwah. Bila dakwah kita lakukan sebijak sekalian, insya-Allah kita tidak akan berhenti berdakwah. Tak akan berhenti. Selagi Allah sendiri tidak menghentikan kita. Ya, selagi Allah maknanya sama ada mematikan orang yang jadi sasaran dakwah kita atau Allah mematikan kita. Itu satu. Yang keduanya, walaupun orang yang jadi sasaran dakwah tadi belum mau menerima. Bahkan mungkin tidak mau menerima. Bahkan mungkin dia melawan dan memusuhi kita. Jika dakwah itu atas dasar kasih sayang, ya tidak akan marah. Putus asa tidak akan ada. Dia akan terus didoakan. Sehingga hibah. Coba kalau tidak ada dasar kasih sayang. Kan paling-paling menyampaikan ya paling banyak 2-3 kali ya. 5 kali lah. 5 kali datang doa, sudah. Ya, itulah. Kami tak akan tahu menahu lah. Kami dah ingatkan dah. Biar tahu nanti macam mana balasan Tuhan. Biar tahu nanti macam mana balasan Tuhan. Kemudian tiba-tiba orang itu ditimpa musibah. Tiba musibah. Susah dia. Kita pula tiba-tiba yakin. Tengok. Itu Allah balas semuanya. Kita cukup yakin bahawa musibah yang menimpa itu balasan Allah atas kita yang berkesimpulan, ya, bukan Allah yang memberitahu kita. Sehingga akhirnya kita yang sebelumnya kita timbul rasa simpati, rasa sayang, mengambil kepada orang itu,
bertukar menjadi padan. Aku dah cakap dah padan. Ya, maklum kita belum bertaraf Nabi. Itu yang sering berlaku. Walaupun sering berlaku dan banyak orang buat itu, tidak bermakna itu betul. Gitulah. Jadi dakwah yang sebetulnya belum menepati ajaran para Nabi. Termasuklah ajaran Rasulullah. Baca sebuah kisah Nabi Muhammad SAW ketika ingin berdakwah ke Taif, ya. Harapan Nabi menggunung. Kalau orang Makkah tak mau menerima ajarannya, tak apalah, kot-kot orang Taif mau menerima ajarannya. Menggunung. Masya Allah. Lain yang diharap, lain yang didapat. Dihalau keluar. Budak kanak-kanak suruh baling batu. Nabi tercedera. Seorang diri betul-betul. Kasihan sungguh Rasulullah SAW. Bersandar di sebuah kebun. Mengadu pada Allah. Mengadunya bukan mendoakan keburukan jahanam kepada orang Taif. Malak dipanggil Malakul Jabal. Malaikat penjaga gunung. Jibril memperkenalkan pada Rasulullah, Muhammad, ini Allah suruh malaikat penjaga gunung. Dan kau boleh minta apa saja pada dia. Allah izinkan. Kalau engkau minta bantuan pada dia, malaikat ini boleh angkat bukit Taif itu dihempap pada penduduknya karena jahat kamu. Tengok. Dapat tawaran daripada Jibril, dapat tawaran. Bantuan, sukarela tu. Dari Malakul Jibril. Dan Allah perkenankan. Kalau Nabi mahulah. Sebab ini bukan perintah, ya. Nabi diberi lainlah kalau perintah daripada Allah, Nabi akan buat. Ini Allah beri tawaran. Kalau kamu mau, tak mau ya tak apa. Ibaratnya macam tu. Ya Allah, dalam keadaan Nabi sudah merasa tidak punya penolong, tidak punya pembantu, semua orang memusuhi. Orang Makkah memusuhi, orang Taif memusuhi. Tiba-tiba ada malaikat hendak memberi pembelaan. Uang jadi biar dimusnahkan saja. Nabi malah kata, jangan. Aku tak mengharapkan itu. Kalaupun mereka itu jahat, menolak ajaranku, mungkin. Tapi aku mengharap sangat. Suatu hari nanti akan lahir daripada tulang rusuk mereka. Anak cucu, duriat. Yang mukmin Muslim pembela agama Allah. Kalau mereka binasakan hari ini, peluang untuk mereka punya anak yang baik, ya bela. Tak semestinya orang tuanya jahat, nanti anaknya pun jahat. Nabi sentiasa optimis. Nabi ini orangnya sentiasa optimistik dalam berdakwah. Betul, akhirnya jangan tak payah. Ya kalau dalam bahasa kita, terima kasih sajalah malaikat. Terima kasih banyaklah jasa baik kamu nak tolong dia, terima kasih ajalah. Kalau kita gunakan bahasa yang agak nakal sikit, ya. Ini bahasa yang agak nakal, istilah kami dahulu. Malaikat pun tengok orang Taif itu tak sabar. Geram lah. Geramnya. Uang macam ini patut dibinasakan. Bahasa nakalnya macam tu lah. Geram. Itu malaikat tu. Nabi Muhammad SAW manusia makan tamar, makan gandum. Mengantuk tidur. Berkeluarga. Dia boleh kata, jangan. Kasihan nanti kalau punya anak-anaknya baik macam mana. Nabi malah mengadu pada Allah, ya Allah. Tak apalah ya Allah, terpulang pada engkau. Engkau nak suruh aku ni datang pergi ke mana ya Allah. Engkau suruh aku pergi ke jauh. Umat yang jauh pula menghalau aku. Kalau engkau utus aku kepada orang dekat, maknanya kaumnya sendiri, mereka akan menguasai aku. Tak apalah ya Allah. Apapun nasib yang menimpa diriku ini, seperti sekarang ini ke seorang diri inilah. Dalam penjagaan dakwahmu, selagi mana ianya tidak mendatangkan kemurkaanmu kepada aku, la ubali, aku tak kisah. Mampu kita mencontohi Rasul dalam hal ini. Sunnah Nabi yang seperti ini mampu kita melakukannya.
Inilah cabaran besar mengamalkan sunnah Nabi. Nabi mulai tak kisah, ya Allah, ilam takun alayya hodobi. Ilam takun alaka alayya hodobi. Ya Allah, kalau semua itu tidak menyebabkan kemurkaanmu pada aku tak kisah. Aku mau susah, kau mau dimaki, kau mau dibaling batu, kau mau cedera, orang sana tolak, orang sini memusuhi. Tak kisah, ya Allah, dalam jalan syariat kamu. Asal engkau tidak murka. Yang paling aku takut, jika engkau murka aku. Asal engkau tak murka, apapun kesusahan pada aku, la ubali. Saya pernah cerita ini dahulu. Kalimat cinta yang paling agung seorang hamba kepada Allah, yang kalimat la ubali. Aku tak kisah, ya Allah. Maknanya, tak peduli sebab yang diambil Nabi berat, yakni ridha Allah. Dan Nabi tidak mau menerima tawaran sukarela malakul jabal, walaupun Allah beri kebenaran bagi pilihan. Nabi tolak. Bukan pasal apa, bukan Nabi tak ada kepentingan. Nabi hiba, Nabi sayang kepada kaumnya, hatta yang menolaknya, yang memusuhi. Jangan. Manalah tahu nanti anaknya. Allahu Akbar. Coba kalau orang, kalau manusia biasa bukan Nabi, dimaki oleh orang, disiksa oleh orang, dihina oleh orang, dizalimi oleh orang, tak ada orang membantu, orang tak kisah, tiba-tiba malaikat sukarela atas utusan Allah datang menawarkan khidmat percumanya. Mungkin malaikat belum habis menyampaikan tawarannya pun, ya, sila lagi bagus, lagi cepat lagi bagus. Jangan biarkan seorang pun hidup. Mungkin. Tapi lain sekali, dakwah yang dicontoh, jalan dakwah yang dicontoh oleh para nabi mulai pada zaman Nuh, Abul Anbiya, Bashar, dan juga sekalian nabi pertama itu membetulkan akidah hingga Nabi Muhammad yang terakhir. Itulah jalan yang ditempuh. Jadi rasa kebencian itu tidak ada, yang ada sayang. Dan ingat, yang menilai dalam hati kita ini ada rasa benci atau sayang Allah. Orang boleh saja mengaku, ya ini karena saya sayang dia. Boleh, tidak salah. Tapi kita kena yakin, Allah tahu betulkah kita ini ada perasaan menyayangi, ambil berat atas keselamatan jalan orang yang kita jadi sasaran dakwah, atau sebenarnya benci. Sehingga kalau mereka menolak, apalagi terus melawan kita, ditiba musuh, bagus kan? Bagus, padan, bagus. Dia tahu biasa dah. Jangan-jangan kita begitu. Ingat ya, dan hebatnya, sikap Nabi Nuh yang seperti itu, sikap Nabi Muhammad yang seperti itu ditujukan, itu ketika mereka berhadapan dengan kaumnya yang jahat, yang memusuhi, yang kafir. Kita mungkin minta maaf. Yang kita hadapi dalam dakwah, kan kita hanya dakwah pada sesama Muslim. Kita ini hanya berdakwah pada sesama Muslim. Kita beragama Islam, orang yang kita saja itu pun beragama Islam. Sama agamanya. Sama-sama beriman pada Allah. Sama-sama sholat di masjid. Sama-sama hajinya pergi Makkah. Sama-sama puasa wajibnya bulan Ramadan. Itu pun kadang-kadang rasa mahabbah antara si penyampai dengan yang mendengarkan, antara yang menyeru dengan yang diseru, kadang hilang. Coba di mana letaknya? Ingat, ini sunnah Nabi yang tidak mudah dilakukan, tapi mesti diikuti. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, jamaah sekalian, ya setelah kecurung ini, dan pikir, ya, kita mesti ikhlas bila menyeru itu sunnah Nabi. Jangan kita ikut sunnah Nabi hanya yang ringan-ringan, yang mudah-mudah, berusahalah hingga yang paling berat. Yang paling berat. Dan janganlah ikut sunnah Nabi karena kita ada kepentingan.
Rasanya padan, kan baru tahu sekarang. Baru tahu dia. Akhirnya ramai daripada pengikutnya. Meninggalkan dia, makin dia ramai akhirnya berikut. Lah, kenapa kita tiba-tiba jadi bangga? Karena pengikut kita ramai. Dan kenapa kita juga rasa gembira ketika pengikut orang yang berbeza pendapat dengan kita makin kurang. Sebenarnya ini kalau kita bicara tentang masalah ihsan dan masalah, ada sesuatu yang tidak betul dalam hati kita. Kita sebenarnya bangga, gembira, bersyukur jika kita telah menyampaikan kebenaran. Itu saja. Mau orang dengar ke tak dengar ke, ada pengikut atau tak pengikut, itu nomor, ya, tidak pentinglah dalam agama. Kalaupun kita menyampaikan kebenaran pada orang itu, orang tak mendengar, ya sudah. Sudah. Yang penting kebenaran telah kita sampaikan. Dan boleh jadi orang itu tidak mau kebenaran bila ia melalui mulut kita. Mana tahu dia akan menerima kebenaran yang sama melalui mulut orang lain. Kan sifat manusia begitu. Tahu benar tapi tak mau menerimanya. Kenapa? Karena mungkin tidak suka cara orang yang menyampaikan itu. Boleh jadi. Jadi haknya dia tidak menolak kebenaran kita sampaikan. Boleh jadi ia tidak selesa dengan cara kita menyampaikan kebenaran kepadanya. Bahasa kami dahulu ya, masa belajar di pondok dia kata, boleh jadi orang itu merasa kamu gurui. Guru itu mana kita berlagak macam guru besar, dia kita anggap sebagai murid yang paling kecil. Kita menganggap diri kita paling serba tahu, sedangkan orang itu kita perlakukan macam orang yang tak tahu apa-apa. Bila kita memperlakukan objek dakwah tersebut itu pasti, ya susah mereka akan menerima, menolak. Menolak bukan karena menolak kebenaran, menolak cara kita itulah. Sedangkan dalam bahasa agama, tawasau bil haq, tawasau bil. Kalimah tawasau itu jamaah sekalian, itu kan wazan musyarakah. Ya, musyarakah. Musyarakah itu yakni satu bentuk amalan fi'il perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang, minimum oleh dua orang, masing-masing menjadi fa'il sekaligus jadi maf'ul bih. A dan B. A karena jadi fa'il terhadap B, B maf'ul bihnya. Lain kesempatan B jadi fa'il dan E jadi maf'ul bih. Sehingga kedudukan antara si penyampai dan yang menerima, penyeru dan yang diseru setara. Itu Quran suruh. Bukan apa kalau bahasa kami dulu menggurui, daripada orang guru. Itu blok atas. Itu susah. Kecuali lah kalau yang pengikut itu memang fanatik. Yang kita telah pelajari minggu lepas itu. Ibadah fardiyah, kultus, individual cult. Itu lain. Taklid buta. Tapi tidak. Hati-hati itu. Sehingga, saya selalu menyatakan, dan ini saya pegang, kita bukan sekadar memastikan yang kita sampaikan itu adalah Al-Quran. Mana benarlah. Tapi cara menyampaikan kita mesti Quranik. Sebenar apapun ajaran, bila disampaikan tidak dengan cara yang benar, ya sulit tidak menerimanya. Sebab itu jangan-jangan orang tidak mendengar, tidak mau menerima itu mungkin karena kesilapan kita juga, begitulah maksudnya. Sedangkan Nabi yang pasti benar, yang disampaikan pasti benar, cara menyampaikan mesti ikut apa kata Allah, itu pun tidak semua umatnya mau menerima. Ini bagi saya sangat-sangat penting. Dalam kaidah dalam tarbiyah, dalam ilmu pendidikan dahulu, dalam bab namanya subjek tarbiyah. Masa belajar ada namanya subjek tarbiyah. Tarbiyah itu yakni ya pendidikan lah menurut Islam. Ada satu ucapan bahasa terkenal sekali, yakni at-tariqatu ahammu minal madah.
cara mengajar, cara menyampaikan, cara berdakwah itu lebih utama daripada isi dakwah itu sendiri. Cara cikgu menyampaikan pelajaran, thariqah, metod, itu lebih penting daripada mata pelajarannya itu sendiri. Sebab ia akan menentukan ia diterima atau tidak. Itu ditekankan sekali dan selari dengan ketua agama Islam. Jadi kita contoh, apa yang patut kita contohi daripada Nabi Nuh tadi? Inilah poin ini. Sebab kalaulah ayat atau kisah Nabi Nuh khasnya, atau Nabi yang lain lah, kita hanya melihatnya dari sudut sejarah, dari aspek sejarah, ya mungkin kita tidak mendapat manfaat. Tidak akan menambah baik bagi diri kita. Hanya menambah knowledge. Oh, saya tahu kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh begini kisahnya, begini-gini Nabi Nuh. Ya, kesian. Sekarang apa manfaatnya untuk kita? Adakah kisah sejarah dalam Al-Quran itu semata-mata hanya untuk sejarah? Tidak. Ingat, Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku sejarah, bukan kitab sejarah. Walaupun dalam Al-Quran ada cerita sejarah. Itulah. Saya ulangi, Al-Quran bukan kitab sejarah. Walaupun dalam Al-Quran ada kisah sejarah. Sehingga bila Quran cerita tentang sejarah umat silam, pasti pelajaran utama, pengajaran utama, message utama. Bukan semata-mata sejarahnya itu. Kisah ini, lepas ini, ini. Tapi pasti pengajaran yang kita mesti teladani. Karena ia mau idoh. Quran itu mau izoh, Quran itu adalah hudan, Quran itu adalah rahmatan. Quran itu adalah tibyanan. Dari aspek mana Quran sebagai mau'idhah? Kisah sejarah Nabi Nuh ini aspek mana ia sebagai mau'idhah? Ia sebagai hudan dari mana? Tibyanannya dari aspek mana? Sebab kalau kita berhenti dari pada aspek sejarahnya saja, saya ulangi, mungkin manfaat yang kita perolehi untuk memperbaiki diri, untuk menambah baik nilai kualiti diri sebagai orang mukmin, mungkin tidak dapat. Kita hanya menambahkan lagi satu koleksi fikir. Tambah knowledge dari aspek sejarah. Hati-hati bila baca sejarah Al-Quran. Jangan sehingga banyak zaman sekarang orang boleh cerita kisah Nabi Yusuf daripada kecil hingga dia. Wow. Jawab saya fafal. Tapi apakah agak pengajaran yang boleh? Ya, itu sudah sikit apa pengajaran. Tapi saya hafal. Bisa macam ini, itu macam ini. Lalu digoda oleh perempuan Mesir. Walhal subhanallah. Kalau kita faham betul setiap ayat dalam kisah Nabi Yusuf. Yang Quran kata ahsanul qasas. Itu ibroh. Quran tutup kan kisah surah Nabi surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf kan ibroh. Pengajaran. Allah mengajar kita untuk kita amalkan ajarannya melalui kisah. Aspek sejarahnya memang penting. Tapi ada lebih penting daripada aspek sejarahnya. Ibrohnya itulah. Hudannya itulah. Tibyanan itulah. Sebab kalau tidak, yang lebih pelik lagi, dalam sejarah pun akhirnya orang berbeza pendapat dan gaduh banyak. Tak sebetulnya Nabi Yusuf ni jadi kahwin atau tidak dengan Zulaikha. Ya, menurut saya yakin dia kahwin. Macam kahwin. Dah, guru saya, ustaz aku cerita memang kahwin. Saya percaya memang kahwin. Yang lain. Tapi korang tak ada pun cerita kahwin. Lah, kamu salah. Guru kamu salah mengajar. Yang betul jadi kahwin. Buktinya orang doa pengantin tu. Hendaklah disatukan dua pengantin ini seperti mana kau jatuhkan Zulaikha. Yang satu tolak lagi. Macam mana kahwin Yusuf? Waktu tu muda ketika digoda. First lady itu sudah berumur. Kalau Yusuf dah dewasa, takkan nak musuh masih mau lagi tak. Macam mana kan? Lah betul. Wah, itu pun tak habis-habis. Kadang-kadang boleh bersibuk. Wah di pecah. Cerita kahwin atau tidak kahwinnya Nabi Yusuf. Itu belum lagi dengan sos. Kalau orang itu, oh iyalah benar ini. Ini nampak saya sokong yang kahwin.
Apalah artinya semua itu? Kalaulah kita menghabiskan tenaga untuk itu. Hanya lari. Apa yang korang sampaikan tak sampai pada kita. Apa yang Allah mahukan tidak sampai pada kita. Sebab kita hanya dapat melihat aspek sejarahnya. Betul, memang indah saja. Ahsanul qasas sama. Itu belum Sulaiman lagi. Mana dengan Balqis. Jadi kahwin ke tak kahwin? Wallah alam, sudahlah. Itu belum lagi. Dulu macam mana? Saya pernah ditanya seperti itu jamaah sekalian. Tapi ialah karena saya tidak tahu kan. Lain macam mana nak rujuk ke mana? Nabi Yusuf jadi kahwin atau tidak? Nabi dahulu masa Nabi Adam kahwin itu siapa walinya, nasruhnya. Jadi kan susah kan menjawab seperti ini. Karena tidak ada jawaban yang meyakinkan. Hanya dugaan. Nanti kalau kita jawab dia kata tak, tapi orang tu kata B. Coba. Yang minta maaf waktu saya minta maaf ya, saya tidak tahu. Jadi tentang Yusuf kahwin atau tidak, Sulaiman kahwin, Adam dulu kahwin, ada wali siapa nih, tidak tahu. Jawaban saya sederhana. Tapi buat orang tu mungkin agak kecewa. Saya tahu. Saya tidak tahu karena masa Adam akan nikah, kalau Yusuf tu kahwin atau tidak. Nabi Sulaiman kata masa itu saya tidak dijemput ke majlis kenduri itu. Jadi saya tak tahu. Saya jawab, saya tidak dijemput masa majlis kendurinya, jadi saya tak tahu. Dia tahu jawaban saya itu sebenarnya bukan jawaban yang dikendaki. Tapi apa boleh? Saya kena jawab itu, kan orang tak tahu. Ya harap-harap lain kali tak tanya lagi benda yang seperti itu. Pertama, kenapa itu yang dibesar-besarkan? Sedangkan mesej utama cerita tadi bukan untuk itu. Itulah maksud saya. Ya contohnya inilah. Hati-hati kalau baca aspek sejarah Al-Quran. Itu boleh dipesankan oleh banyak mufassir yang sekalian ya. Itu banyak dipesan oleh banyak mufassir. Jangan terpukau, terhenti dalam aspek sejarahnya saja. Tapi poinnya. Ya contohnya Nabi Nuh tadi yang saya katakan tadi. Semua Nabi termasuk Nabi Muhammad. Ya Allah. Dakwah dalam mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam menegakkan tawasul bil haqq wal rupanya kita mesti tanamkan rasa sayang. Mengambil berat kepentingan orang yang kita jadikan sasaran dakwah. Bukan untuk kepentingan diri. Sehingga riba yang ada. Karena cinta kita, sayang kita sangat dahsyat. Kita tak akan jemu, tak akan berhenti. Nabi Ibrahim ketika dihalau oleh bapaknya, bahkan Ibrahim tak mau meninggalkan buah halaman, bapaknya akan rajam, mas sekalian. La arjuman nak. Apakah rajam engkau, wahai Ibrahim? Kalau engkau masih berani menegur kami, kau mesti tinggalkan kampung ini. Dalam jangka masa yang lama, tak balik pun tak apa. Bahasa mudahnya, azar, ada orang kata Bapak Ibrahim, orang kata itu pakcik Nabi Ibrahim, kalau alamannya betul. Ibrahim sudah tidak lagi diaku sebagai anak. Tidak juga bagi Ibrahim, masalah. Makna bencinya, kebencian orang tua kepada Ibrahim sudah tahap maksimum. Sedangkan Ibrahim hanya mengajak mereka supaya beriman pada Allah. Dan itu pun karena Ibrahim takut, sedih, khawatir. Tak mau melihat nanti ayahnya atau orang biasa ini disiksa oleh Allah. Macam Nabi Nuh tadi lah. Ketika Ibrahim meninggalkan kaumnya. Ayahnya. Apa perasaan Ibrahim? Ibrahim kata apa? Ya nanti kalau kamu tetap degil, siap nanti. Tunggu salah azab Allah. Tak ada. Perasaan sayang Ibrahim pada orang jadi objek dakwah tidak bertukar walaupun mereka menolak. Sebelum keluar Ibrahim, la astaghfironna laka rabbi. Ayah, demi sesungguhnya aku akan pohonkan keampunan bagi dosa ayah kepada Tuhanku. Inna rabbika nabiyya. Inna rabbika inna kana bihafiyah. Sesungguhnya Tuhan itu sangat menyayangi aku. Dimaki, dihalau, tidak diaku anak. Bahkan akan direjam bila tidak
cepat meninggalkan. Ibrahim malah jawab, tak apalah, aku akan pohonkan dosa. Aku tahu ayah berdosa. Tapi karena aku sayang, aku tak mau ayah nanti akan disiksa, aku pohonkanlah pada Allah pengampunan dosa. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Waktu itu belum ada larangan, Nabi dia mendoakan, mohonkan ampun bagi doa ayahnya kafir. Tapi yang ingin saya sampaikan, tengok, berubahkah sikap Ibrahim sebagai pendakwah terhadap orang yang dijadikan objek dakwah hanya karena yang dijadikan objek dakwah ini memusuhinya? Tidak, tetap menyayanginya. Nabi Nuh demikian juga, Nabi Muhammad demikian juga, dan semua nabi lah. Itu poin dia. Dan lagi saya ulangi, objek dakwah para nabi tadi semuanya kafir, jahat, bahkan memusuhi, berusaha untuk membunuhnya. Itu pun sikapnya seperti itu. Sekarang, saya ulangi sekali, orang yang biasanya kita ajak, kita tegur, kita kembali, sesama Muslim. Qurannya sama daripada Al-Fatihah hingga An-Nas. Solatnya sama waktu. Mungkin. Walaupun mungkin yang dia kadang solat ini tidak. Tapi kan Muslim. Agamanya agama Islam. Kalau dia pernah pergi haji, hajinya ke Makkah juga. Wukufnya di Arafah. Itu pun kadang-kadang kita sebagai pendakwah hilang sabar. Daripada rasa sayang, menghormati, menghargai, melakukan sebagai seorang Muslim, bertukar menjadi, kata orang, hilang sabar, hilang rasa sayang, hilang rasa. Kenapa sekejap sangat ya kita mampu mengikuti sunnah Nabi? Itu masalahnya. Dan bila kita masih itu, maknanya kita wajib kita tingkatkan. Wajib muhasabah. Jangan-jangan bukan dia saja yang salah karena tidak mau menerima kebenaran, tapi diri ini yang menyeru pun masih banyak melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Inilah, saya katakan sekali lagi, ajaran para nabi yang paling berat. Tapi bukan mustahil untuk kita lakukan. Sunnah Nabi yang sering dianggap sepi. Sebab sifat manusia, memang selalu kalau A dan B berdakwah, kemudian produk dan A yang menang, B berasa kalau udah malu, nah sekarang baru tahu. Lah kenapa lah? Jangan ada perasaan begitu. Dalam yang kebenaran, jangan ada rasa begitu. Itu pesan saya pada saya sendiri, dan wajib kita berusaha untuk jika ada, wajib kita keluarkan. Ini fardu ain. Bukan fardu kifayah, masa fardu ain. Tiap seorang daripada kita berkewajiban. Sekalian, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, silap kelemahan sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesalahan kita dan dibimbing jalan yang diridhoinya. Tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim wal 'asri innal insana fi khusr alladziina aamanu wa shalihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.